kita akan membahas tentang penggunaan aplikasi matrix operation pada operasi matriks. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, definisi dan notasi matriks. Yang kedua, ordo matriks. Yang ketiga, elemen-elemen matriks. Yang keempat, transpose matriks. Yang kelima, jenis matriks. Yang keenam, kesamaan matriks. Yang ketujuh, penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang kedelapan, perkalian bilangan real terhadap matriks. Yang kesembilan, perkalian dua matriks. Yang kesepuluh, determinan dan inverse matriks. Yang kesebelas, software matrix operation. Yang kedua belas, penggunaan software. Dan yang terakhir, ada soal. Matriks adalah susunan bilangan atau huruf berbentuk persegi panjang yang tersusun dalam baris dan kolom. Setiap bilangan atau huruf di dalamnya disebut entry atau elemen matriks, dan penulisannya menggunakan kurung siku atau kurung biasa. Bisa dilihat di atas, bentuk matriks yaitu A dalam kurung A, B, C, D. Menggunakan siku A, B, C, D. Contohnya seperti di atas. Notasi matriks. Notasi pada matriks biasanya dinotasikan dengan huruf kapital. Secara umum, suatu matriks dapat dituliskan sebagai berikut. Kita bisa lihat di dalam gambar, ada satu matriks A sama dengan dalam kurung A11, A12, A13, A1N. Di bawahnya A21, A22, A23, A2N. Yang ketiga, A31, A32, A33, A3N. Dan yang terakhir, AM1, AM2, AM3, AMN. Untuk A11, A12, A13, dan A1N itu dapat disebut baris. Dan untuk A11, A21, A31, AMN dapat disebut sebagai kolom. Elemen matriks disusun berdasarkan baris dan kolom. Baik, di sini terdapat ordo matriks atau ukuran matriks. Ordo matriks didasarkan pada banyak baris dikali banyak kolom. Misal, pada matriks A, banyak barisnya itu dilambangkan dengan huruf M, sedangkan banyak kolomnya dilambangkan dengan huruf N. Jadi, ordo matriks A dengan banyak baris M dan banyak kolom N, sehingga ordo matriks A adalah M dikali N, atau dapat ditulis menjadi ordo M, N, dengan M, N adalah bilangan asli. Contohnya, pada matriks A, banyak baris dari matriks A adalah 3 dan banyak kolom pada matriks A adalah 2, sehingga ordo pada matriks A adalah 3 dikali 2. Di sini terdapat satu pertanyaan. Ordo dari matriks A adalah, pada matriks A di sini barisnya itu ada 2, sedangkan kolomnya ada 3, sehingga ordo dari matriks A adalah 2 dikali 3. Selanjutnya ada elemen-elemen matriks. Diketahui matriks A yang berisikan 2 baris dan 3 kolom. Baris pertama yaitu 1, 4, dan 2. Baris kedua yaitu 3, 5, dan 0. Bilangan 4 menempati baris pertama dan kolom kedua. Notasi elemen matriks tersebut ditunjukkan sebagai A, I, J, yang berarti A sebagai matriks A,
I sebagai baris dan J sebagai kolom. Sehingga jika A12 sama dengan 4. Jika diketahui matriks A yang memiliki 3 baris dan 3 kolom seperti 2, negatif 1, 4. Baris kedua yaitu 6, 3, min 2. Dan baris ketiga yaitu 0, 5, dan 1. Maka hasil dari A1 ditambah A21 dikurang A32 adalah, di sini ada 2 pilihan, yaitu A nya 1, jawabannya 1, dan B jawabannya 5. Nah, kita hitung A13 ditambah A21 dikurang A32 itu berapa? Nah, kita mempunyai A13, berarti dia memiliki baris ke-1 dan kolom ketiga, yaitu 4. Dan A21-nya itu berarti baris kedua dan kolom ke-1, yaitu ada 6. Nah, kita jumlahkan dulu. 4 ditambah 6 berarti 10. Dan dikurangi A32, yang berarti A32 itu baris ketiga dan kolom kedua, yang berarti itu 5. Nah, selanjutnya kita kurangi. 10 dikurang 5 itu hasilnya 5. Jadi jawabannya itu B, yaitu 5. Transpos matriks. Transpos matriks atau matriks transpos adalah sebuah matriks yang diperoleh dengan cara menukar elemen-elemen pada baris menjadi elemen-elemen pada kolom atau sebaliknya. Lambang transpos matriks adalah A transpos atau A aksen. Diketahui matriks berikut. A sama dengan 1, 6, 2, 3, 5, 4. Kita transposkan matriks tersebut menjadi A transpos sama dengan 1, 3, 6, 5, 2, 4. Untuk matriks sebelah kiri, yaitu ordo matriks A adalah A2 kali 3, dan untuk matriks transpos sebelah kanan, ordo matriks A transpos adalah A transpos 3 kali 2. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis matriks. Pertama, ada matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya itu sama. Misal, matriks dengan ordo 2 kali 2 atau 3 kali 3 dan seterusnya. Contoh, di sini terdapat matriks A dengan elemen A, B, C, D, E, F, H, I, J. Kita bisa lihat ordo dari matriks tersebut adalah 3 kali 3. Nah, bisa kita pahami 3 kali 3 tersebut itu adalah 3 baris dan 3 kolom. Yang kedua, ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya memiliki 1 baris dan beberapa kolom. Ordo dari matriks baris yaitu 1 kali n, di mana n tersebut adalah banyaknya kolom. Contoh, di sini terdapat matriks A dengan elemen A, B, C. Matriks A disebut matriks baris karena terdiri dari 1 baris dan 3 kolom. Bisa kita lihat ya. Maka ordo dari matriks A adalah 1 dikali 3. Yang ketiga ada matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari 1 kolom dan beberapa baris. Ordo dari matriks kolom adalah n dikali 1, dengan n adalah banyak baris. Contoh, jika matriks A dengan elemen A, B, C ditranspos, maka hasilnya adalah A transpos sama dengan A, B, C. Bisa kita lihat ya, bentuknya berubah. Maka A transpos disebut matriks kolom karena terdiri dari 1 kolom dan 3 baris. Maka
ordo dari A transpose adalah 3 dikali 1. Selanjutnya, yang keempat ada matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang berordo sembarang, namun semua elemennya 0. Contoh, di sini ada terdapat matriks 0 dengan ordo 2 kali 2 dan matriks 0 dengan ordo 3 kali 3 yang semua elemennya 0. Selanjutnya, yang kelima ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang diagonal utamanya tidak 0 dan selain diagonal utama elemennya 0. Contoh, di sini terdapat matriks A dengan ordo 3 kali 3 yang elemen utamanya tidak 0, yaitu A, B, C. Bisa kita lihat terdapat garis putus-putus warna kuning. Nah, itu adalah diagonal utama. Nah, selain diagonal, elemennya itu 0. Nah, seperti ini bentuk dari matriks diagonal. Selanjutnya, yang terakhir ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks dengan diagonal utamanya itu 1 dan elemen lainnya 0. Ordo dari matriks identitas adalah lebih dari atau sama dengan 1. Contoh, di sini terdapat matriks identitas dengan ordo 2 kali 2 dan matriks identitas dengan 3 kali 3. Kita bisa lihat ya bentuk dari matriks identitas. Di sini terdapat kesamaan dua matriks. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama. Dituliskan A sama dengan B jika syarat berikut terpenuhi. Di sini terdapat dua syarat. Syarat yang pertama, matriks A dan B memiliki ordo yang sama. Dan syarat yang kedua, setiap elemen yang terletak pada matriks A dan B juga bernilai sama. Artinya, posisi dan nilainya itu harus sama. Misal diketahui matriks berikut. Di sini terdapat dua buah matriks. Matriks A dan matriks B. Terlihat matriks A berordo 2 dikali 2 dan matriks B juga berordo 2 dikali 2. Sehingga syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua maka diperoleh A baris pertama kolom pertama sama dengan B baris pertama kolom pertama dan A baris pertama kolom kedua sama dengan B baris pertama kolom kedua. Selain itu, pada matriks B, baris kedua kolom ke-1 sama dengan pada matriks A, baris kedua kolom ke-1 dan matriks B, baris kedua kolom kedua sama dengan A, baris kedua kolom kedua. Nah, selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks hanya berlaku untuk matriks-matriks yang memiliki ordo yang sama. Caranya yaitu dengan mengoperasikan elemen-elemen yang sesuai. Selanjutnya, ada sifat-sifatnya. Yang pertama, jika matriks A dijumlahkan dengan matriks B, maka akan sama dengan matriks B dijumlahkan dengan matriks A. Lalu yang kedua, jika matriks A ditambahkan dengan matriks B ditambah matriks C, maka akan sama dengan matriks A ditambah matriks B lalu ditambahkan matriks C. Yang ketiga, jika matriks A ditambahkan matriks 0
akan sama dengan matriks 0 ditambah matriks A, yang hasilnya akan sama dengan juga dengan matriks A. Lalu yang terakhir ada jika matriks A dikurangi matriks B, maka akan sama dengan matriks A ditambah negatif matriks B. Lalu kita ada syarat penjumlahan matriks. Yang pertama, ordonya sama, yang berarti jika ordonya 2 kali 2 bisa dijumlahkan dengan ordo yang 2 kali 2 juga, tidak bisa dengan ordo 2 kali 3. Nah, yang kedua, jumlah elemennya harus seletak. Jika elemennya terletak di A12, maka elemennya juga harus ditambahkan dengan elemen 1, 2 juga. Dan yang ketiga, hasilnya diletakkan sesuai letak elemennya. Nah, kita mempunyai contoh soal penjumlahan matriks. Diketahui matriks A dan matriks B. Matriks A dan matriks B sama-sama memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 2. Matriks A, elemen di baris pertamanya yaitu 1 dan 2. Lalu di baris keduanya yaitu 3 dan 4. Nah, selanjutnya matriks B. Matriks B, elemen di baris pertamanya yaitu 1 dan 2. Dan di baris keduanya yaitu 3 dan 4. Nah, jika kedua matriks dijumlahkan, maka ordonya harus sama. Karena ordonya sudah sama, yaitu 2 kali 2, maka matriks A dan matriks B bisa kita jumlahkan. Lalu kita jumlahkan elemen yang seletak. Contohnya A12 dengan B12. Lalu hasilnya diletakkan dengan sesuai letak elemennya. Jika A12 dan ditambahkan dengan B12, maka diletakkan di elemen 12 lagi. Nah, lalu kita jumlahkan nih A11 dengan B11. A11 itu 1 dan B11 itu juga 1. 1 ditambah 1 itu 2. Lalu selanjutnya kita jumlahkan elemen yang lainnya. Maka hasilnya yaitu di baris pertama ada 2 dan 4, dan di baris kedua ada 6 dan 8. Lalu ada pengurangan matriks. Syarat pengurangan matriks yaitu yang pertama, ordonya harus sama, yaitu jika ordonya 2 kali 2 harus dikurangi dengan matriks yang berordo 2 kali 2 juga. Yang kedua, elemennya seletak. Dan yang ketiga, hasilnya diletakkan sesuai letak elemennya. Nah, kita mempunyai contohnya. Jika matriks A dan B sama-sama memiliki 2 kali 3 ordonya ya. Matriks A di baris pertamanya memiliki elemen 2, negatif 1, dan 3. Di baris keduanya memiliki elemen 6, 4, dan 0. Lalu di matriks B, baris pertamanya ada 2, 1, dan 0. Di baris keduanya ada 4, 5, dan negatif 4. Maka hasil dari matriks A dikurangi matriks B adalah, nah, kita sudah mempunyai 2 matriks yang memiliki ordo yang sama. Jadi bisa langsung kita kurangi dengan mengurangi elemen A11 dengan B11 dan seterusnya. Maka hasilnya diperoleh yaitu di baris pertamanya terdapat 0, negatif 2, dan 3. Lalu di baris keduanya terdapat hasil yaitu 2, negatif 1,
matriks dengan skalar. Misalnya, terdapat matriks A M dikali N dan K elemen bilangan real. Maka KA adalah matriks berordo M kali N yang unsur-unsurnya diperoleh dengan mengalikan setiap unsur matriks A dengan K. K di sini itu adalah skalar ya. Perkalian seperti ini disebut perkalian skalar. Contoh, kita punya nih 2 dikali A, dengan 2 itu adalah skalar dan A itu adalah matriks yang elemennya atau yang berordo 2 kali 2 dengan elemen 1, 2, 3, dan 4. Maka 2 tadi yang tadi skalar terlebih dahulu dikalikan terhadap semua elemen matriks A. Baik, di sini terdapat perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks akan terdefinisi dengan syarat banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Misal A M dikali N dan B N dikali O. Maka perkalian AB akan menghasilkan matriks berordo M dikali O. Contoh, diketahui dua matriks berikut: A 2 dikali 3 dan B 3 dikali 2. Di sini nilai kolom pada matriks pertama sama dengan nilai baris pada matriks kedua. Jadi AB akan memiliki ordo AB 2 dikali 1. Tetapi di sini juga terdapat matriks B dan A. Namun nilai kolom pada matriks B beda dengan nilai baris matriks A, sehingga BA tidak terdefinisi karena tidak memenuhi syarat ordo perkalian matriks. Selanjutnya, elemen-elemen dari perkalian dua matriks dapat dicari dengan menjumlahkan hasil perkalian dari elemen-elemen dengan baris dan kolom yang bersesuaian. Contoh, carilah hasil perkalian matriks di bawah ini. Matriks pertama yaitu berordo 2 dikali 2 dan matriks kedua berordo 2 dikali 3. Perkalian matriksnya akan menghasilkan ordo 2 dikali 3. Selanjutnya kita akan mencoba mencari A. A adalah elemen baris pertama dan kolom pertama. Maka kita akan mengkalikannya 1 dan 2 ditambah 3 dikali 3. Selanjutnya kita mencari B. B adalah elemen baris pertama dan kolom kedua. Jadi kita akan mengkalikan 1 dan 3 ditambah 3 dikali 4. Selanjutnya kita akan mencari C. C adalah elemen baris pertama dan kolom ketiga. Maka kita akan mengkalikan 1 dan min 4 ditambah 3 dikali 5. Selanjutnya kita akan mencari D. D adalah elemen baris kedua dan kolom pertama. Kita akan mengkalikan min 1 dan 2 ditambah 0 dikali 3. Selanjutnya kita akan mencari E. E adalah elemen baris kedua dan kolom kedua. Cara mencarinya itu kita kalikan saja
Sehingga kita sudah menemukan beberapa elemen. Yang pertama elemen A. 2 ditambah 9 hasilnya 11. Elemen B. 3 ditambah 12 hasilnya 15. Elemen C. Min 4 ditambah 15 hasilnya 11. Elemen D. Min 2 ditambah 0 hasilnya min 2. Elemen E. Min 3 ditambah 0 hasilnya min 3. Dan F. 4 ditambah 0 hasilnya 4. Selain itu, ada pula sifat-sifatnya. Jika penjumlahan dan perkalian terdefinisi, maka yang pertama, AB dikali C sama dengan A dikali BC. Nah, sifat ini dinamakan sifat asosiatif. Yang kedua, ada A dikali B tambah C sama dengan AB ditambah AC. Nah, sifat ini dinamakan sifat distributif kanan. Selanjutnya, ada B ditambah C dikali A sama dengan BA ditambah CA. Kalau ini dinamakan sifat distributif kiri. Yang keempat, ada K dikali AB sama dengan KA dikali B sama dengan juga A dikali KB. Nah, untuk sifat ini dinamakan sifat K skalar. Dan yang terakhir ada AB tidak sama dengan BA. Untuk sifat yang ini dinamakan sifat tidak komutatif. Determinan matriks. Determinan adalah suatu konstanta yang dimiliki oleh matriks persegi dan digunakan untuk mencari inverse atau kebalikan matriks tersebut. Determinan matriks juga dapat digunakan untuk mencari solusi sistem persamaan linear. Determinan matriks A ditulis sebagai det A atau determinan A. Bisa dilihat sebagai contoh di atas. Determinan matriks ordo 2x2. Misal, A adalah sebuah matriks berordo 2x2, yaitu A, B, C, D. Det A atau determinan A adalah, jawabannya yaitu determinan A adalah AD dikurang BC. Determinan matriks ordo 3x3. Ada dua metode yang umum digunakan dalam mencari determinan matriks ordo 3x3. Kali ini kita akan mempelajari metode yang dinamakan aturan Sarus. Diambil dari nama penemuannya seorang matematikawan Prancis, yaitu Pierre Frédéric Sarus. Langkah-langkah aturan Sarus. Yang pertama, salinlah elemen-elemen pada kolom pertama dan kolom kedua dan simpan di sebelah kanan matriks. Sebagai contoh, bisa dilihat ya di atas. Yang kedua, tandai 6 diagonal yang terbentuk, yaitu 3 diagonal utama dan 3 diagonal samping. Bisa dilihat dalam contoh, ini untuk 3 diagonal utama dan yang kanannya 3 diagonal samping. Yang ketiga, kalikan elemen masing-masing diagonal dan jumlahkan hasil perkaliannya. Untuk yang kiri, kita kalikan ditambah BFG ditambah CDH. Dan untuk yang kanan, kita kalikan CEG ditambah AFH ditambah BDI. Untuk yang keempat, kurangkan hasil sebelumnya, yaitu diagonal utama dikurangi oleh diagonal samping. Dan ini adalah hasil dari determinan A. Inverse matriks. Inverse matriks dimiliki oleh matriks persegi, sehingga berlaku A dikali A dikurang 1 sama dengan I atau inverse. Inverse matriks didefinisikan oleh rumus di samping, dengan determinan A adalah determinan matriks A dan adjoint dari matriks A. Inverse matriks ordo 2x2. Misal, A adalah sebuah matriks berordo 2x2, yaitu A, B, C, D.
adjoint matriks A adalah A join A sama dengan D min B min C A. Kita bisa lihat di kanan sebagai rumusnya. Inverse matriks ordo 3x3. Untuk mencari inverse matriks ordo 3x3, kita perlu mencari adjoint matriksnya dulu. Misalkan A adalah matriks ordo 3x3, yaitu seperti di samping. Adjoint matriks A adalah memiliki elemen-elemen dengan tanda negatif dan positif yang selang-seling. Misalnya, kita bisa dilihat di kanan ya. Untuk mencari elemen-elemen dari adjoint A, maka kita harus menutup baris dan kolom yang bersesuaian dengan masing-masing elemen. Lalu mencari determinan dari matriks 2x2 yang terbentuk. Untuk mencari X11, tutup baris pertama dan kolom pertama seperti di bawah ini. Untuk mencari X12, tutup baris pertama dan kolom kedua seperti di bawah ini. Untuk mencari X13, tutup baris pertama dan kolom ketiga seperti di bawah. Untuk mencari X21, tutup baris kedua dan kolom pertama seperti ini. Dan untuk mencari X22, tutup baris kedua dan kolom kedua seperti di bawah ini. Untuk mencari X23, tutup baris kedua dan kolom ketiga seperti di bawah ini. Untuk mencari X31, tutup baris ketiga dan kolom pertama. Untuk mencari X32, tutup baris ketiga dan kolom kedua. Dan untuk mencari X33, tutup baris ketiga dan kolom ketiga. Dan untuk hasil dari adjoint A yaitu seperti ini. Setelah elemen dari adjoint matriks A diketahui, maka substitusikan ke dalam formula inverse matriks yang sebelumnya ditampilkan. Tentu saja, formula di atas sangat panjang dan tidak untuk dihafal. Sebaiknya, pahamilah langkah-langkah dalam mencari determinan dan adjoint matriksnya saja. Selanjutnya kita masuk ke software matrix operation. Aplikasi matrix operation adalah aplikasi kalkulator yang dirancang untuk melakukan berbagai operasi matematika yang berkaitan dengan matriks. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat bantu bagi pelajar, mahasiswa, insinyur, atau siapa saja yang perlu menyelesaikan perhitungan matriks secara cepat dan akurat. Operasi matriks adalah aplikasi yang melakukan operasi matematika dengan matriks seperti penambahan, matriks adjoint, derajat matriks, determinan, faktor perkalian, matriks terbalik, perkalian matriks, perangkat matriks, pengurangan, matriks yang dialihkan, dan lain-lain. Ini juga termasuk generator matriks dengan bilangan acak, seperti bilangan bulat, desimal, positif, dan negatif. Nah, aplikasi ini juga tersedia untuk perangkat Android dan platform lainnya. Berikut ini adalah beberapa fitur dan fungsi umum dari aplikasi matrix operation. Pertama, melakukan operasi dasar matriks. Pengguna dapat melakukan operasi aljabar dasar pada matriks, seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Kedua, menyelesaikan sistem persamaan linear. Aplikasi ini seringkali menawarkan metode yang berbeda untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, termasuk eliminasi Gauss, aturan Cramer, eliminasi Gauss-Jordan, metode matriks inverse, dan algoritma Montate atau Bayes. Yang ketiga, menemukan karakteristik matriks. Pengguna dapat menghitung nilai-nilai penting dari matriks, seperti determinan, inverse, dan transpose. Yang terakhir, membantu pembelajaran dan perhitungan cepat. Aplikasi ini sangat berguna bagi siswa, insinyur, atau siapa saja yang perlu melakukan perhitungan matriks yang rumit dengan cepat dan akurat, baik untuk tujuan pendidikan maupun profesional. Lalu ada kelebihan aplikasi matrix operation. Pertama, akurasi tinggi. Perhitungan jadi lebih tepat dan meminimalkan kesalahan yang biasanya muncul kalau hitung manual. 2. Cepat dan efisien. Operasi matriks yang rumit bisa selesai dalam hitungan detik, jadi lebih hemat waktu. 3. Fitur lengkap, mulai dari operasi dasar sampai
fitur lanjutan seperti determinan, inverse, transpose, dan penyelesaian SPL. Semua tersedia dalam satu aplikasi. Yang keempat, praktis dibawa. Tinggal buka lewat HP, bisa dipakai kapan saja dan di mana saja. Yang terakhir, mendukung proses belajar. Bisa dipakai buat ngecek hasil hitungan dan memahami langkah-langkahnya kalau aplikasi menyediakan fitur tersebut. Selain kelebihan, aplikasi ini juga mempunyai kekurangan. Pertama, butuh perangkat dan baterai. Aplikasi hanya bisa dipakai kalau HP nyala dan untuk beberapa fitur butuh internet. Membuat ketergantungan. Jika terlalu sering dipakai bisa membuat kita malas atau kurang paham cara hitung matriks secara manual. Lalu, batas ukuran matriks. Beberapa versi gratis hanya bisa mengolah matriks dengan ordo tertentu, jadi tidak fleksibel untuk kebutuhan yang lebih besar. Keempat, tidak fleksibel untuk data lain. Aplikasi ini hanya cocok untuk data yang berbentuk matriks, jadi tidak bisa dipakai untuk data yang tidak terstruktur. Yang terakhir, ada iklan. Versi gratis biasanya muncul iklan, dan ini bisa mengganggu fokus ketika mengerjakan tugas. Lalu ada penggunaan software matrix operation. Nah, caranya yaitu yang pertama, membuka aplikasi. Buka aplikasi matrix operation di perangkat Anda, bisa di smartphone, tablet, ataupun komputer. Nah, yang kedua, membuat matriks baru. Lalu kita cari opsi seperti new matrix, lalu input A atau ikon tambah. Lalu tentukan ordo atau ukuran matriks, misalnya 2x2, 3x3, atau 2x3. Dan yang ketiga, masukkan elemennya. Aplikasi akan menampilkan grid kosong sesuai ordo yang Anda pilih. Nah, lalu kita masukkan nilai atau angka untuk setiap elemen matriks pada posisi yang sesuai. Dan ini ada latihan soal yang bisa dikerjakan.